Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya Indonesia. Kita bahas dulu nih mengenai budaya dan kebudayaan. Apa sih itu budaya? Jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk dari kata budi yang berarti budi atau akal manusia. Sedangkan kebudayaan itu merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu sifatnya abstrak, jadi tidak bisa diraba maupun difoto. Kenapa? Karena gagasan itu hanya ada dan berasal dalam pikiran individu. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide atau gagasan itu dapat terbentuk dalam misalnya norma, kemudian adat istiadat, agama, dan juga hukum atau undang-undang. Yang kedua yaitu aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas itu berupa aktivitas atau kegiatan sosial yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat. Otomatis, wujud kebudayaan ini itu bersifat konkret, jadi bisa difoto maupun dilihat. Misalnya nih, budaya perkawinan, kemudian proses pemilihan umum maupun kampanye politik. Yang terakhir yaitu artefak. Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak itu merupakan wujud kebudayaan yang paling konkret, jadi bisa dilihat dan juga diraba secara langsung oleh panca indera. Wujud kebudayaan ini itu berupa fisik sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri. Berikutnya yaitu unsur kebudayaan. Jadi terdapat 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Pertama yaitu bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Kemudian sistem pengetahuan, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia, serta sistem teknologi. Misalnya alat-alat produksi, alat transportasi, maupun perlengkapan rumah tangga. Yang keempat yaitu sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, seperti berdagang, peternak, bercocok tanam, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sistem religi, termasuk agama dan segala upacara atau tata cara ibadah. Keenam yaitu organisasi sosial, dan yang terakhir yaitu kesenian. Budaya dibedakan menjadi 2 macam ya. Ada yang namanya budaya daerah dan budaya nasional. Apa sih bedanya? Budaya daerah itu dikenal juga dengan budaya lokal. Sesuai namanya, berarti budaya daerah ini merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat di lingkup wilayah atau daerah tertentu saja. Dan budaya daerah ini itu bisa dijadikan sebagai pembeda yang khas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sedangkan budaya nasional itu cangkupannya lebih luas. Jadi budaya nasional itu merupakan gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut, atau dengan kata lain kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Misalnya nih pakaian batik. Batik sebelumnya itu merupakan hasil budaya lokal. Bahkan kita ketahui masing-masing daerah itu pasti memiliki corak batik yang khas dan berbeda-beda. Tapi kemudian batik diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, batik itu berubah dari budaya lokal menjadi budaya nasional. Adanya keragaman budaya di Indonesia itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor geografis. Kita ketahui bahwa secara geografis Indonesia itu kan berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Kemudian Indonesia itu sendiri itu kan terdiri dari berbagai pulau. Hal tersebut itu mengakibatkan Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dan juga menguntungkan bagi Indonesia. Tidak hanya menguntungkan di bidang perdagangan saja, melainkan juga di bidang budaya, di mana banyak kebudayaan asing itu yang masuk ke wilayah Nusantara. Sehingga terjadilah yang namanya akulturasi, kemudian asimilasi, dan amalgamasi. Akulturasi itu merupakan pencampuran 2 kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Kalau asimilasi itu nanti pada akhirnya akan membentuk yang namanya kebudayaan baru, otomatis menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Sedangkan amalgamasi itu perkawinan antar suku atau antar bangsa.
Karena berbagai faktor tersebut menyebabkan Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Wujud keragaman itu bisa kita lihat pada bahasa daerah, di mana kita ketahui masing-masing daerah hingga Sabang sampai Merauke itu kan memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Misalnya antara Surabaya sama Madura itu kan juga memiliki bahasa daerah yang berbeda. Kemudian rumah adat, pakaian adat, dan juga senjata tradisional, yang mana masing-masing provinsi itu pasti memiliki rumah adat, pakaian adat, serta senjata adat yang berbeda-beda. Wujud keragaman berikutnya bisa dilihat pada kesenian daerah, dan yang terakhir yaitu religi atau agama. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.